owner dari Bang Sampah My Darling. Boleh perkenalkan dulu ya? Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeni Mulyani Hidayat. Saya Direktur Bank Sampah My Darling. My Darling itu singkatan dari Masyarakat Padarling. Gini, bank sampah itu adalah program dari pemerintah. Setiap RT, RW atau paling tidak satu kelurahan itu harus ada bank sampah. Kenapa, Bang? Cara kerja bank sampah ya seperti bank pada umumnya ya. Hanya yang membedakan kalau masyarakat nabung uang, kalau di bank sampah yang ditabung tentunya sampah. Tapi sebelumnya diharapkan bank sampah itu mengharapkan nasabah itu memilah sampahnya. Contoh botol. Botol itu kalau tutupnya dipisah itu harganya bisa 3.000 sampai 4.000 sekilo. Labelnya 100 sampai 300 rupiah. Nah, badannya itu bisa sampai 4.000 sekilo. Tapi kalau digabruk, istilah bank sampah itu kalau yang namanya campur aduk, ada botol, ada kertas, ada kaleng dan lain-lain dicampuri aduk, itu namanya gabrugan. Gabrugan itu bisa 1.500 sampai 2.000 gitu. Iya. Nah, Bank Sampah My Darling dari awal berdiri itu memang sudah fokus kepada recycle art, lebih ke recycle art, bahkan lebih ke fashion. Karena saya dari sananya memang hobi bergaya gitu. Nah, kebetulan di Bank Sampah My Darling itu 80% itu sampah-sampah yang datang dari masyarakat itu 80% di recycle. Hanya 20% yang lari ke lapak. Gitu. Nah, kenapa tadi mungkin Sinon agak-agak heran ya, kenapa lihat ini. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk sosialisasi saya. Dimanapun, kapanpun, acara apapun, saya selalu ada kantong di tas saya. Jadi bila mana ketemu botol di jalanan atau sampah apapun, saya suka ambil. Kenapa di tubuh saya kemanapun, dimanapun, kapanpun, acara apapun ada atribut sampah di tubuh saya? Itu bentuk sosialisasi saya, karena saya paling anti menegur orang buang sampah di jalan. Belum tentu orang yang kita tegur itu suka sama kita. Akhirnya jadi berantem ya kan. Nah, Bank Sampah My Darling belakangan ini sedang terfokus kepada 2 jenis sampah. Ya, nah sampah yang pertama adalah kertas. Walaupun sekarang koran sudah jarang ya. Jadi kenapa saya lebih fokus ke jenis kertas. Nah, di tempat kami itu dijadikan seperti ini. Nah, jadi barang-barang kerajinan. Nah, dan hal yang kedua adalah kantong kresek. Kalau di bank sampah itu tidak laku. 1 kilo itu hanya 300 rupiah. Tapi di Bank Sampah My Darling, bagaimana dari 300 rupiah itu supaya jadi 3 juta rupiah? Lewat seperti ini. Nah, ini adalah dari
jenis sampah asoy kresek. Ya, ini model yang dirajut. Seperti ini, seperti Bisa dijadikan topi sama ya, tas. macam-macam. Gitu. Anting, kalung, tas, seperti itu. Tidak kalah kok dengan yang branded gitu. Kita harus bangga dengan hasil produk dalam negeri. Nah, yang kayak ibu bilang kan ini banyak yang dikirim ke luar negeri kan? Ya, ya. Kayak Belanda contohnya Ya, ini. ya. Nah itu kalau boleh tahu Bu, untuk dijual harga berapa? Potong barangnya? Kalau kisaran sih di barang yang dibikin di sini itu antara Rp500 sampai Rp500.000. Tapi tergantung kondisi juga sih, siapa yang beli dan di mana kita jualnya. Tantangannya yaitu kita kembali lagi kepada habit manusianya. Orang Indonesia itu masih punya paradigma bahwa sampah itu hal yang kecil. Kalau dijual pun berapa sih duitnya gitu. Iya, mereka tidak memikir bagaimana dampak lingkungannya begitu. Makanya kalau sampah kita kelola dengan bijak, maka ada circular ekonomi, ada nilai ekonomi yang dia dapatkan selain lingkungan jadi bersih gitu. Nah, mungkin yang terakhir pesan buat saya, sekali lagi jadikan sampah sebagai gaya hidup. Salam darling. Salam darling. Ibu Yeri juga menceritakan bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap kreativitasnya di bidang pengelolaan sampah ini. Banyak anak-anak juga yang jadi sangat tertarik, bahkan sering bermain dan belajar bersama untuk membuat kerajinan dari barang bekas.